Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini tentang angkutan ya, kontrak angkutan kapal ya, di mana dalam dunia perdagangan internasional, meskipun saat ini sudah era paperless transaction, ya, barang yang diperjualbelikan ini tetap harus dikirim sampai pada tujuannya. Ya. Nah, dalam pengiriman barang, ya, baik melalui media transportasi darat, udara, maupun laut, ini dibutuhkan adanya kesepakatan yang berupa kontrak pengangkutan ya, antara pengangkut dan pengirim. Nah, dalam hal ini pengirim bisa saja penjual atau pembeli, ya, tergantung pada incoterm yang disepakati dalam kontrak pengangkutan. Nah, dalam hal pengangkutan lewat laut, ya, dalam hal pengangkutan lewat laut itu apa namanya, bisa saja pemilik kapal atau operator ya dalam hal pengoperasian kapal ini berdasarkan charter atau sewa ya. Ada freight forwarder ya, subcarter atau pihak lain yang melaksanakan pengangkutan ya. Nah, kalau pada perdagangan internasional ini memang pada umumnya pengusaha ini ya, pengusaha di bidang pengangkutan mengirimkan barang milik orang lain ke suatu tujuan pengiriman. Nah, jika pengiriman barang ini dilakukan lewat laut, maka diperlukan perjanjian atau kontrak pengangkutan lewat laut. Meskipun tidak ada definisi universal tentang kontrak pengangkutan laut, akan tetapi secara umum kontrak pengangkutan laut ini dapat didefinisikan sebagai kontrak to provide transportation service basis of the make ship transportation capacity available ya. Nah, jadi kontrak pengangkutan laut ini bisa berbentuk 6 ya, setidaknya dalam 6 bentuk kontrak pengangkutan laut ya. Jadi ya ada nah ini ya. Jadi ada bill of lading ya, charter party ya, charter party. Ada juga yang namanya dokumen transportasi tertentu dan langsung. Ada waybill ya, kontrak pengangkutan laut jangka panjang. Ada quality and volume contract ya. Nah, dari 6 itu ya, 6 bentuk kontrak itu dalam hal pengangkutan laut memang yang sering digunakan itu hanya pada bill of lading dan charter party ya. Jadi kontrak pengangkutan laut tertentu dan langsung ini digunakan pada safe carrier ya, atau yang juga disebut dengan multimoda transportasi ya, di mana bukan hanya melibatkan ya, melibatkan kapal sebagai sarana transportasi di dalam pengangkutan barang. Jadi suatu multimoda transportasi yang memuat klausul bahwa berbagai macam transportasi yang digunakan dijadikan satu serta tanggung jawab atau resiko yang terjadi ya, ini bisa diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di mana kerusakan itu terjadi dan berdasarkan pada moda transportasi ketika kerusakan itu terjadi ya. Jadi memang ya sulit dalam menentukan di mana tempatnya terjadi kerusakan barang, dan juga biasanya kerusakan ini dianggap terjadi selama di laut ketika ketika menggunakan moda transportasi kapal ya. Nah, hal ini tentu akan sangat merugikan bagi pengangkut ya. Nah, kalau waybill ya, waybill ini tanda terima ya. Tanda terima pengangkutan barang dan juga bisa melibatkan lebih dari satu moda transportasi ya. Nah, kalau kontrak pengangkutan laut
ya. Jangka panjang ini biasanya terdapat kesepakatan antara pemilik barang atau pengirim untuk mengirimkan barang selama suatu jangka waktu tertentu. Jadi pengirim ini harus mengirimkan barang dalam jumlah yang banyak apabila memilih bentuk kontrak pengangkutan laut. Ya. Nah, kalau kontraknya ya ini juga perlu diformulasikan. Jadi kontraknya ini akan diformulasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengangkut, di mana pemilik kapal ini dapat pula menggunakan kapal yang dicharterkan ya untuk mengirim barang. Nah, kalau kontrak pengangkut laut jangka panjang ini biasanya ada ini apa namanya? Ada form standarnya ya. Form standar tersendiri ya yang disebut dengan form BIMCO ya, BIMCO ya. Ini ya, ada kontrak namanya BIMCO ya. Jadi atau the Baltic and International Maritime Council ya. Nah, di sini form BIMCO ini biasanya ya yang sekarang ini ada berkedudukan di Copenhagen ya Denmark. Di Copenhagen Denmark dan sudah beroperasi sejak tahun 1905. Nah, BIMCO ini merupakan suatu kelompok ya yang terdiri dari apa namanya? Kapal, lalu broker, agen, klub dan pihak lain yang memiliki kepentingan di dalam pengangkutan laut dan mempromosikan praktik pelayaran serta melawan tindakan-tindakan pembiayaan yang tidak adil ya. Nah, di dalam BIMCO ini ya ada kurang lebih 123 negara ya. Nah, kalau perusahaannya kurang lebih 2.550 perusahaan pelayaran ya. Nah, BIMCO ini juga punya tugas ya. Jadi tugas BIMCO itu keterlibatan di dalam debat internasional tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pelayaran dan juga melakukan asistensi dalam mengajukan klaim ya, baik yang berkenaan dengan collision maupun salvage ya. Nah, tujuan dibentuknya BIMCO itu ya memang untuk apa ya? Menyatukan ya. Yang pertama untuk menyatukan perusahaan-perusahaan pelayaran di dunia. Yang kedua itu mengkomunikasikan dan memfasilitasi masalah-masalah yang dialami oleh anggota. Ya, yang ketiga itu melakukan update, ya, melakukan update dan juga bisa mengeluarkan dokumen-dokumen pengangkutan laut. Ya. Lalu yang keempat itu menghubungkan seluruh pelaku-pelaku kegiatan kemaritiman. Ya. Nah, samping itu juga BIMCO ini tujuannya melakukan kerjasama dengan industri pelayaran untuk memperbaiki mekanisme-mekanisme di dalam kegiatan pelayaran ya. Termasuk juga BIMCO ini mempunyai tujuan untuk memfasilitasi anggotanya ya. Jadi karena ini suatu apa ya, suatu kumpulan ya. Jadi memfasilitasi anggotanya jika terbentur kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan peraturan pemerintah dari negara anggota ya, pemerintah tertentu di dalam negara anggota. Ya. Nah, kalau dari quality and volume contract ya, ini bentuk kontrak pengangkutan laut yang jarang digunakan, ya. Yang mana kesepakatan pengangkutannya ini didasarkan pada quality dan volume dari barang yang diangkut. Ini dari BIMCO ya. Nah, selanjutnya tentang bill of lading, ini seperti yang disampaikan tadi ya, yang sering digunakan di dalam bentuk kontrak ya.
Ini salah satunya adalah bill of lading ya. Jadi atau biasa disebut dengan BL ya. Jadi BL ini merupakan salah satu bentuk kontrak dari pengangkutan laut ya yang bisa didefinisikan sebagai kontrak pengangkutan laut antara pengirim dan pengangkut barang. Nah, tentu di sini bisa juga dianggap sebagai pengirim dapat pemilik barang, penjual maupun pembeli ya, atau pihak yang bertindak sebagai pihak pihak tersebut. Ya. Nah, termasuk juga bisa dianggap sebagai pengangkut adalah pemilik kapal ya, ship owner ya, atau penyewa kapal charter ya. Jadi BL ini lalu berkembang sebagai dokumen yang yang merespon ya, yang merespon dari berbagai permasalahan yang timbul ya di dalam perdagangan internasional dan juga digunakan sebagai dokumen kepemilikan barang. Nah, BL ini biasanya dikirim lebih dulu ya dari barangnya kepada pembeli. Ya. Tujuannya adalah untuk menjamin pembeli ini mendapatkan bukti kepemilikan barang. Ya, jadi biasanya BL ini diterbitkan dalam bentuk 3 salinan. Ya. Dalam bentuk 3 salinan ya. Yang mana fungsinya itu ya, yang pertama bukti adanya kontrak pengangkutan barang. Ya. Lalu yang kedua sebagai tanda terima bahwa barang ini sudah dikirim kepada kapal atau pengangkut. Ya, dan ketiga sebagai tanda atas kepemilikan barang. Ya. Namun demikian sebenarnya BL ini bukan kontrak pengangkutan sendiri ya. Jadi dikarenakan kontrak seperti ini sebenarnya sudah ada ketika diterbitkannya booking note ya. Yang mana hal ini merupakan hal yang biasa dilakukan bahwa pengirim dan pemilik kapal atau penyewa kapal ini untuk membuat kesepakatan ya. Untuk membuat kesepakatan dalam hal-hal spesifik ya. Misalnya saja dalam masalah kargo ya. Lalu ada masalah pengangkutan atau freight ya. Lalu tentang pelabuhan pengirim dan tujuan sebelum barang dimuat ke kapal dan sebelum BL ini diterbitkan. Ya. Tetapi dalam prakteknya pengirim ini akan menerima BL dan ketika kapal pengangkut beroperasi di bawah skema sewa atau charter ya, maka BL ini diterbitkan setelah kontrak dari sewa kapal dan dipegang oleh penyewa kapal maupun oleh pengirim. Nah, dalam hal kontrak sewa kapal yang secara eksklusif ini mengatur hubungan hukum antara pemilik kapal dan penyewa kapal, ya kan? Jadi BL ini dialihkan kepada pihak ketiga tanpa syarat, ya, di mana dalam pengangkutan ini akan mengatur hubungan antara pemilik kapal dan juga pihak ketiga. Ya. Selain itu, BL juga berfungsi sebagai tanda terima yang menyatakan bahwa bahwa barang diterima ini dalam kondisi baik dengan jumlah sesuai dengan yang diperjanjikan. Ya. Ada namanya The Hague-Visby Rules ya. Ini mengatur bahwa pengangkut ini harus segera menerbitkan BL ya. Jadi menerbitkan BL yang segera setelah barang diterima untuk diangkut ke pelabuhan tujuan. Nah, jika terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan, ya tentu kekurangan barang ya yang dimaksud di sini ya, maka BL itu dapat diberi tanda yang menyatakan adanya catatan, adanya catatan tentang ketidaksesuaian barang ya. Jadi harus kalaupun tidak sesuai ya memang perlu untuk dicatatkan ya agar apa? Agar penerima atau pembeli tadi itu
barang yang tercatat di dalam dokumen itu sesuai dengan fisiknya, ya. Kalau fisiknya cacat ya harus di dalam BL itu disebutkan, ya, agar ada kesesuaian barang, ya. Nah, akan tetapi tidak ada kewajiban bagi pengangkut untuk memberi catatan di atas BL, ya, atas atas ketidaksesuaian barang itu. Ya. Tapi jika pengangkut memberi catatan pada BL atas ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas dari barang itu, BL yang disebut dengan dirty BL, dan apabila tidak ada catatan pengangkut atas barang yang diterimanya, maka barang yang diterima ini dianggap sesuai dalam hal kualitas dan kuantitas, ya. Nah, ini keterangannya seperti itu, ya. Nah, kalau BL semacam ini, ya, ini disebut dengan clean BL, ya. Di situ meskipun pengangkut ini diperbolehkan memberikan catatan pada BL dalam hal tidak ada kesesuaian kualitas dan kuantitas barang, akan tetapi dalam hal pembayaran atas barang yang dibeli oleh pembeli ini tidak akan dibayarkan apabila BL-nya ini bukan clean BL, ya. Jadi apa ya, sesuai dengan kebiasaan praktis, ya, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kualitas maupun kuantitas barang, pengangkut ini dapat apa tadi? Dapat membuat, ya, membuat apa yang disebut dengan letter of indemnity, ya. Letter of indemnity, ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya di apa, bab lainnya, ya. Nah, tapi juga bisa di sini letter of indemnity ini apa ya, solusi, ya. Letter of indemnity ini merupakan solusi, ya. Solusi yang eh, biasa dilakukan di dalam praktik perdagangan internasional ketika BL yang sesungguhnya ini seharusnya keterangannya dirty BL, ya. Nah, dalam hal ini, ya, surat yang berfungsi untuk melindungi pengangkut atas kemungkinan klaim yang timbul akibat ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas barang, ya. Nah, di sini letter of indemnity ini hanya apa ya, hanya mengikat, ya, hanya mengikat pada apa namanya, hanya mengikat pada sebagai ketentuan yang sudah disepakati, ya. Dari ketentuan yang sudah disepakati antara antar pihak saja, ya. Jadi tidak dapat mengikat di dalam pengadilan apabila terjadi sengketa, ya. Jadi letter of indemnity statusnya seperti itu, ya. Bahkan sebenarnya dengan diterbitkannya letter of indemnity ini dapat dianggap sebagai bentuk fraud, ya. Dengan kata lain, apa yang biasa dilakukan dalam praktik pengangkutan laut tersebut ini tidak diakui oleh hukum ataupun oleh pengadilan, ya. Lalu paling tidak itu ada sekitar apa ya bentuknya, ya. Ada 6 macam BL, ya. Ada 6 macam BL yang diantaranya ship atau received for shipment, ya. Lalu ada negotiable atau non negotiable, ya. Lalu ada freight prepaid atau collect BL, lalu ada liner BL, ada charter party BL, termasuk juga ada strike, ya, strike BL, ya. Nah, kalau ship atau received BL ini apa ya, digunakan apabila BL ini bukan menggunakan klausul eh, dari pelabuhan ke pelabuhan, ya. Tetapi apabila pengangkut ini dianggap bertanggung jawab atas barang berdasarkan tanda terima dari agen, maka ketidaksesuaian barang ini harus dicantumkan pada halaman depan BL, ya. Nah, kalau negotiable atau non negotiable ini terjadi apabila BL ini, ya, memang tidak dapat dipindah tangankan, ya. Meskipun BL ini dibuat dalam
rangkap 3 ya. Tadi rangkap 3 kan ya. BL ini dibuat rangkap 3. Nah, akan tetapi jika BL tersebut non-negotiable, maka akan dicantumkan dengan jelas bila BL tersebut ini adalah copy note ya, copy note dari negotiable. Sedangkan BL semacam ini hanya digunakan sebagai arsip saja ya. Copy BL ini memang harus apa ya, harus teliti dan diperlukan kehati-hatian ya. Dan memang tidak dapat dialihkan ya. Itu untuk copy note negotiable ya. Nah, sedangkan kalau freight prepaid atau collect BL ya, ini memang mengandung arti bahwa pada umumnya pengangkut ini meminta biaya pengangkutannya dibayar terlebih dahulu ya, sebelum barang itu dimuat. Begitu sebaliknya ya. Dengan pertimbangan yang sama dalam praktik perdagangan internasional ya, ingin juga kelengkapan dokumen sebagai bukti bahwa biaya pengangkutan ini telah dibayar oleh penjual. Ya. Nah, kalau eyeliner BL ini merupakan BL yang dikeluarkan oleh operator, ya. Oleh operator kapal yang beroperasi dalam linear service, ya. Nah, di linear service ini di antara pelabuhan pengirim dan pelabuhan penerima. Biasanya linear BL ini mencantumkan bahwa pengangkut ini akan mengurusi semuanya ya, termasuk dari biaya loading dan juga discharging ya. Nah, tetapi ada kalanya juga jumlah dari biaya pengangkutan aktual yang dibayarkan ya ini melebihi yang tercantum di dalam BL ya. Nah, itu kalau charter party ini digunakan pada bulk cargoes ya. Jadi kegiatan apa ya, charter party ini kegiatan menaikkan dan menurunkan muatan ya, yang hanya diperbolehkan selama jangka waktu yang ditentukan. Di luar itu tidak boleh. Ya, namanya saja sudah jangka waktu yang ditentukan ya. Nah, kalau strike BL ya ini maknanya sama penting ya, sama pentingnya dengan kontrak pengangkutan itu sendiri ya, yang juga ditambah dengan terminologi yang sudah disepakati ya. Itu untuk bill of lading ya. Lalu selanjutnya ada namanya charter party ya. Nah, di dalam charter party ini pengoperasian kapal ini tidak apa ya, tidak semuanya dilakukan oleh pemilik ya, pemilik kapal. Tapi ada kalanya bahkan seringkali dari suatu kapal ini beroperasi berdasarkan perjanjian sewa atau yang biasa dikenal dengan charter party ya. Nah, dari charter party ini ya banyak yang mendefinisikan ya. Ada yang mendefinisikan a contract negotiated between the parties involved ya, dengan para pihak pemilik kapal dan pencharter kapal yang di situ berlaku asas freedom of contract ya, kebebasan berkontrak ya. Nah, di dalam charter party sendiri ini dibedakan menjadi tiga tipe ya. Ada time charter, ada voyage charter dan bareboat charter ya. Nah, kalau dalam hal time charter ya ini merupakan bentuk dari apa ya, bisa dimakan bentuk dari perjanjian ya, perjanjian sewa kapal dalam jangka waktu tertentu saja ya. Nah, tipe dari charter party ini membagi hak dan kewajiban antara pemilik kapal, si owner tadi dan juga penyewa charter ya,
di mana dalam time charter ini biaya-biaya dari maintenance kapal atau running expense ya, atau bisa juga disebut fixed cost ya. Ini yang apa ya, yang merupakan menjadi tanggungan ya, tanggung jawab sepenuhnya dari pemilik kapal ya. Nah, sedangkan hak dari pemilik kapal ini adalah apa? Melakukan pembayaran sewa yang biasanya ini dibayarkan di depan secara reguler tergantung berapa lama kesepakatan sewa kapal itu dilakukan ya. Nah, begitu juga sebaliknya, tanggung jawab penyewa itu adalah pada biaya ya, pada biaya yang berkaitan dengan pengoperasian kapal. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan dari anak buah kapal atau ABK ya. Pembelian bahan bakar ya, karena memang sebagai bentuk operasionalnya ya, biaya operasional ya. ABK, lalu pembelian bahan bakar ya, pembayaran biaya-biaya pelabuhan ya. Lalu ada juga namanya yang biasa disebut dengan variable cost ya. Itu kalau hak penyewa ini tentu apa ya, menerima biaya pengangkutan barang yang diperoleh dari kapal itu sendiri ya. Jadi dapat disimpulkan secara garis besar bahwa pemilik kapal ini bertanggung jawab atas biaya-biaya yang berkaitan dengan manajemen teknis ya, yang tadi biasa disebut dengan fixed cost ya. Sedangkan pemilik kapal yang apa namanya, charter tadi yang bertanggung jawab atas manajemen komersial ya, atau variable cost ya. Variable cost yang dalam time charter ini memang disebutkan akan hal-hal penting yang berkaitan dengan penyewaan kapal ya, di bawah skema time charter, yaitu meliputi antara lain dari deskripsi detail kapal ya. Nah, termasuk juga ukuran kapal serta tonasenya ya, di mana negara pendaftar dan dalam hal ini juga apa, dikibarkan bendera dari kapal itu ya. Lalu tentang bagaimana pelabuhan pengirimnya, yaitu apa, asal kapal ya. Nah, disebutkan juga apakah time charter yang ada ini bersifat time charter trip atau tidak ya. Time charter trip ini ya, time charter trip ini dalam hal penyewaan kapal dalam jangka waktu tertentu dengan suatu perjalanan atau tujuan tertentu ya. Termasuk juga ada jangka waktunya ya, yang namanya jasa sewa ya. Ada periode atau jangka waktu penyewaan ya, termasuk nantinya itu apa, pelabuhan mana yang akan disinggahi ya, termasuk juga beberapa hal atau klausul-klausul yang disepakati. Ini harus ada di dalam time time charter ya. Lalu ada juga bagaimana mekanisme pelaksanaan time charter ini ya, tentang laju kecepatan kapal sehingga bisa ditentukan antara apa ya, penentuan konsumsi bahan bakarnya ya. Semakin cepat ya maka penggunaan bahan bakar juga semakin besar ya. Nah, di mana dalam hal permasalahan yang acap kali muncul dari time charter ini adalah sejauh mana charter ini bertanggung jawab untuk suplai bahan bakar ya. Jadi apabila perawatan kapal ini tidak sesuai dengan standar ya, yang kemudian menyebabkan konsumsi bahan bakar yang tidak semestinya ya, ini permasalahan yang sering terjadi dalam penentuan sejauh mana charterer ini ya bertanggung jawab ya. Nah, ada juga permasalahan selanjutnya namanya upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh ship owner tadi ya. Apabila mesin kapal ini menjadi rusak akibat kualitas bahan bakar yang rendah atau tidak sesuai dengan standarnya. Nah, kalau dalam hal apa namanya, charter party ini terdapat klausul safe port dan off hire
ya, ini acapkali para pihak ini dalam charter party menginginkan adanya klausul safe port, ya, di mana kapal ini akan dioperasikan di pelabuhan-pelabuhan yang aman ya dalam kenyataannya, tapi bukan dalam perkiraan ya. Nah, kalau dikira-kira pelabuhan sana aman ya belum tentu ya, tapi harus yang benar-benar aman ya, tidak dalam perkiraan tapi aman dalam kenyataan ya. Nah ini ya memang harus diperjelas. Diperjelas apa? Diperjelas dari kriteria aman yang dimaksud ya. Jadi amannya ini seperti apa maksudnya dalam kenyataan? Ini bisa aman dari rintangan-rintangan bawah air yang mengganggu navigasi ya. Lalu ada pertimbangan bahaya perang maupun kerusuhan ya yang biasa disebut dengan political aspect ya. Lalu kalau kalau dalam klausul off hire ini maksudnya jangka waktu dari time charter tadi ya, yang tidak termasuk waktu terbuang ketika kapal ini tidak bisa beroperasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan ya. Nah, mungkin saja karena tabrakan ya, lalu ada penahanan kapal akibat tabrakan ataupun berkurangnya jumlah ABK ya karena kecelakaan. Ini juga bisa mempengaruhi ya. Jadi klausulnya off hire ya. Jadi dalam keadaan apa namanya terpaksa ya. Lalu ada yang namanya voyage charter ya. Nah, kalau voyage charter ini ya, nah, voyage charter ini lebih pada kontrak penyewa kapal yang didasarkan pada rute atau per voyage ya atau per perjalanan ya. Nah, biaya perjalanan ini ya, ini didasarkan pada kombinasi antara jumlah dan volume barang yang diangkut. Tidak seperti pada tadi apa namanya time charter tadi ya. Di voyage charter ini ya, ini tidak memuat akan hal-hal yang detail. Ya. Nah, tapi di dalam voyage charter ini ada kewajiban pemilik kapal yang meliputi baik itu variable cost maupun fixed cost ya. Nah, ini harus jelas kalau proyek charter ini ya. Lalu ada namanya bareboat charter ini ya, yang ketiga. Ya, dalam bareboat charter ini dapat dikatakan bahwa charter ini seolah-olah apa ya, mengambil alih kepemilikan kapal ya. Padahal kapalnya adalah apa? Charter menyewa. Ya. Jadi charter charter ini juga bisa bertanggung jawab dalam hal penempatan ABK dan secara hukum bisa dianggap sebagai pemilik kapal. Ini kalau bareboat charter ya. Nah, ini juga biasanya merupakan kombinasi dari kontrak jual beli atau bisa apa ya, membuka kemungkinan kapal tersebut ini bisa dibeli oleh penyewa kapal ya. Jadi penyewa kapal ini bisa menjadi pemilik kapal itu ya, namanya charterer tadi ya. Jadi kalau skemanya ya, skema dari bareboat charter ini merupakan pilihan yang diberikan oleh hukum ya, apabila pemilik kapal ini berkeinginan untuk membeli kapal tersebut ya. Tetapi penyewa ini belum memiliki dana yang cukup. Nah, dalam charter party memang banyak sekali istilah-istilah asing ya yang mungkin sebelumnya belum kita kenal ya. Ada apa namanya? Demurrage ya, dispatch ya, freight, bid freight ya, ada timing atau stowage ya. Jadi peristilahan-peristilahan tersebut ini penting untuk disepakati memang apa ya, untuk bisa menentukan jangka waktu sewa kapal serta menentukan kompensasi yang mungkin saja ya akan diajukan oleh para pihak di dalam pelaksanaan
charter party. Ya. Nah, kalau demurrage ya, demurrage ini istilah yang harus diperhatikan oleh charter ya. Karena demurrage ini memberikan apa ya? Memberikan hak ya, memberikan hak kepada pemilik kapal untuk untuk menerima ya, untuk menerima kompensasi dari charterer yang berkaitan dengan waktu loading atau waktu unloading ya. Unloading yang terjadi pada muatan ya. Ketika waktu loading atau unloading ya, muatan yang melebihi waktu ini diperbolehkan dalam charter party ya. Dan kondisi ini disebut dengan demurrage tadi ya. Yang mana dalam kondisi demikian ini charter ini harus membayar kompensasi kepada pemilik kapal sebesar yang sudah disepakati dalam charter party ya. Nah, begitu sebaliknya ada yang namanya dispatch ya. DESPATCH ya, dispatch ya. Nah, ini kondisi di mana proses loading atau unloading ini menggunakan waktu lebih sedikit daripada yang disepakati dalam charter party. Ya. Nah, dalam kondisi yang demikian ini pemilik kapal ini harus membayarkan suatu kompensasi kepada charterer ya. Jadi kompensasi akibat dispatch ini biasanya besarannya setengah dari demurrage ya, demurrage ya. Yang mana selanjutnya ada freight ya. Freight ini uang yang dibayarkan oleh charterer ya. Kepada siapa uang ini diberikan? Kepada pemilik kapal. Nah, biaya ini dibayarkan bersama dengan pengiriman kargo di pelabuhan yang dituju ya, atau rake and the through delivery ya. Jadi kondisi kargo memang tidak harus dalam kondisi sempurna dan lengkap ya. Jadi freight ini tetap harus dibayarkan ya. Adapun kalkulasi freight ini didasarkan pada lump sum atau dihitung berdasarkan tonase ya, tonnage ya. Nah, peristilahan selain forex ada namanya dead freight ya. Di mana dead freight ini kompensasi yang harus dibayarkan karena gagal untuk memenuhi batas jumlah minimum yang tertera dalam charter party ya. Lalu ada tadi yang namanya trimming atau stowage ya. Ini jumlah yang harus dipenuhi supaya kapal ini dalam keadaan stabil ya. Jadi ada ketentuannya dalam jumlah ya. Agar laju atau perjalanan kapal ini tetap stabil ya. Lalu ada juga tipe yang selanjutnya itu variasi dari charter party ya. Ada trip time charter, termasuk juga ada slot charter ya. Nah, kalau trip charter party ini secara hukum identik dengan time charter ya. Charter party tadi karena kapal ini disewakan berdasarkan kontrak charter party untuk suatu tujuan atau perjalanan saja ya. Jadi hal ini berbeda dengan time charter party yang berakhir dalam jangka waktu tertentu. Jadi trip time charter ini akan berakhir apabila telah dilakukan suatu perjalanan yang telah disepakati. Ya. Nah, kalau slot charter ini menunjuk pada suatu kontainer. Ya. Jadi pemilik kapal menyewa suatu slot atau tempat atau space ya dari suatu kapal. Ini nyewa ya. Jadi biaya sewa ini harus dibayarkan tanpa memperdulikan apakah slot tersebut digunakan atau tidak ya. Jadi harus punya slot, memilih slot
memilih bagian, memilih tempat. Nah, di mana slot charter ini juga dapat diartikan sebagai voyage charter party atas atas suatu bagian kapal, ya. Itu kalau charter party, ya. Nah, kalau Incoterm bagaimana? Nah, ini ya. Kalau Incoterm ini International Commercial Term, ya. Ini istilah yang digunakan dalam perdagangan, ya. Khususnya dalam pelaksanaan pengiriman barang, ya. Dalam hal pengiriman barang yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan impor ataupun ekspor, ya. Bisa juga digunakan sebagai standar dari penjelasan istilah dalam perdagangan yang sering digunakan dalam kontrak penjualan internasional, ya. Nah, ini biasanya dikembangkan, ya, pelaksanaannya dan dikelola oleh International Chamber of Commerce, ya, atau ICC, ya, berada di Paris. ICC ini ya rata-rata di luar negeri semua ini, meliputi perdagangan internasional melalui pengangkutan kapal, ya. Sedangkan badan yang berwenang untuk menyediakan pedoman atau dasar untuk mempromosikan harmonisasi atau unifikasi yang progresif dalam pelaksanaan hukum perdagangan internasional dengan tujuan untuk mengurangi perbedaan yang terjadi di dalam peraturan pelaksanaan perdagangan, ya, agar tidak berbeda, agar tidak ada perbedaan antar negara, ini namanya United Nations Commission on International Trade Law, ya, atau yang disingkat dengan UNCITRAL, ya. Hal ini berada di mana ya? UNCITRAL ini berada di ini di New York, Amerika Serikat, ya. Di United Nations Headquarter, ya, di New York, Amerika Serikat, ya. Nanti bisa dilihat di di web, ya, tentang International Chamber of Commerce, ya, atau Incoterms, ya. Jadi nanti bisa ada di webnya, dicek aja di situ. Bagaimana Incoterm itu, ya, nanti bisa dicek, ya. Lalu kalau kita melihat dari penjelasan tentang Incoterm yang merupakan bagian penting untuk menyelaraskan pandangan negara-negara yang umumnya ini memiliki peraturan perdagangan yang berbeda, ya, tentu ya satu sama lain ini agar memiliki satu pengertian dan memiliki pemahaman sama dari istilah perdagangan, maka harus mengacu pada yang namanya peraturan dikeluarkan oleh UNCITRAL tadi, ya. Nah, kalau penggunaan istilah commercial trade ini sebenarnya dikenalkan, ya. Dikenalkan di sekitaran tahun 1923 setelah 4 tahun terbentuknya ICC, ya, yang keanggotaannya ini awalnya berlaku di 13 negara, ya. 13 negara, namun versi dari aturan pertama Incoterm ini digunakan secara tercatat dan dipublikasikan baru pada tahun 1936, ya. Nanti bisa dibuka tadi link yang saya maksud, ya, di International Chamber of Commerce, ya. Nanti bisa diakses di situ untuk lebih jelasnya kalau ingin mengetahui tentang Incoterms, ya. Jadi istilah-istilah yang dipakai ini, ya, diperbaharui serta direvisi begitu seiring dengan berjalannya waktu sampai pada tahun 2010. Ya. Tahun 2010, ya, di mana peraturan penggunaan istilah terbaru ini menjadi istilah yang common, ya, yang common digunakan oleh negara-negara yang melaksanakan perdagangan internasional, ya. Nah, jadi sementara itu dulu, ya, sampai Incoterm yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti kita bertemu pada pertemuan selanjutnya.
ya nanti kita akan berdiskusi tentang prinsip liability dan juga para pihak ya, termasuk juga nanti tentang the Hague Rules ya. The Hague Rules itu apa ya, bentuk dari tanggung jawab pengangkut terhadap kargo ya. Itu ada beberapa konvensi internasional yang menjadi apa namanya, menjadi acuannya ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Saya terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.